Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang produksi benih non hibrida. Faktor yang perlu diperhatikan dalam memproduksi benih yaitu sejarah lahan, bukan bekas tanaman sejenis, bukan bekas tanaman sefamili, tidak berdampingan dengan tanaman sejenis, tidak berdampingan dengan tanaman yang tidak dirawat. Benih sumber. Benih yang kita gunakan untuk memperoleh produksi benih, hal yang perlu diperhatikan adalah benih sumbernya harus jelas. Benihnya harus lebih tinggi dari kelas benih yang akan diperoleh. Tentu saja mutunya juga sesuai dengan standar, minimal sesuai dengan aturan pada umumnya 80% layak berkecambah. Sifat tanaman terkait dengan cara penyerbukan, kelainan pada bunga dan lingkungan yang mempengaruhi pembungaan. Sangat penting kita ketahui cara penyerbukan sebelum kita produksi benih. Apakah tanaman ini termasuk menyerbuk sendiri atau tanaman menyerbuk silang, dan kita juga harus mengetahui penyerbukannya melalui serangga atau angin. Keadaan tanaman. Dalam memproduksi benih, kita memiliki tanaman induk yaitu produksi baik, sehat, dan subur. Produksi baik ada dua aspek, yaitu aspek kuantitatif dan kualitatif. Untuk teknik budidaya optimum, tanaman teratur tidak diperkenankan dalam produksi benih yang jadi tanaman tidak teratur. Fogging merupakan aspek budidaya dan budidaya yang tidak dilakukan dalam budidaya produksi. Panen saat masuk fisiologis. Materi tentang teknologi produksi benih dengan kultur jaringan. Macam teknik kultur jaringan untuk pembibitan yaitu kultur meristem. Kultur meristem merupakan cara perkembangan bahan tanam beberapa pucuk tanaman yang terdiri dari titik tumbuh. Kultur pucuk adalah pengembiakan tanaman sehat dengan bahan tanam berupa pucuk tanaman yang sudah mempunyai daun atau buku belum bertunas dengan tujuan pembibitan dalam jumlah banyak, massal, sehat, seragam, dan cepat. Digunakan pada tanaman monokotil dari umbi, rhizome, kolom, dan lain-lain. Pada media disesuaikan dengan jenis tanaman agar pada akar media dengan CPT auksin yaitu IBA dan NAA. Ketika usia masuk 3-4 minggu dipindahkan kepada media yang baru. Kultur embrio adalah pembiakan in vitro untuk menghasilkan bibit dengan tanaman berupa zigotik atau hasil perkawinan antara gamet jantan dan betina yang sudah masak atau siap berkembang atau siap berkecambah. Tanaman yang diperbanyak dari embrio secara komersial adalah anggrek karena buah anggrek berisi 1.000 sampai 10.000 embrio, tetapi tidak memiliki endosperma sehingga tidak bisa tumbuh pada media pakis atau organik lainnya. Kultur embrio somatik adalah kultur tanaman dengan bahan tanaman berupa bagian vegetatif tanaman dan dikembangkan menjadi embrio somatik. Somatik merupakan perkembangan dari sel satu somatik, bukan sel gamet yang membelah dan berkembang menjadi embrio hingga jadi tanaman. Industri usaha pada hal ini adalah kakao, jeruk, sawit, dan anggrek. Kelebihan dari hal ini bisa menghasilkan bibit berjuta dalam waktu singkat, dan kelemahannya sering menghasilkan mutan bahkan sampai 50%. Teknologi produksi benih jagung hibrida. Produktivitas jagung hibrida berkisar 10-13 ton per hektar, lebih tinggi dibandingkan varietas komposit atau lokal yang hanya kurang dari 3 ton per hektar. Namun, penyediaan jagung hibrida khususnya di beberapa daerah di luar Pulau Jawa masih terkendala karena masih terbatasnya produksi benih jagung ini. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah berusaha menggandeng para penangkar benih lokal untuk ikut memproduksi benih jagung hibrida. Untuk syarat tumbuh jagung hibrida dapat ditanam pada lahan kering, lahan sawah lebah, pasang surut, dan berbagai jenis tanah pada beberapa tipe iklim dan ketinggian tempat.
Tanaman jagung membutuhkan lingkungan tumbuh, antara lain tanah bertekstur ringan sampai sedang, lahan tidak tergenang air, ketinggian tempat sampai 1000 meter di atas permukaan laut. Pengolahan tanah dapat dilakukan dengan bajak atau garuk sisir agar tanah tidak terbongkar dan rata. Penyiapan benih dikenal ada 2 induk, tanaman jantan dan betina atau F1. F1 diperlukan untuk jantan 1/4 dan betina 3/4 dari total kebutuhan benih. Penanaman. Pada induk tanaman jantan lebih lambat berbunga jika dengan induk tanaman betina berkisar 0,5 hari. Agar waktu bersamaan berbunga, induk jantan ditanam terlebih dahulu. Pemeliharaan pemupukan diberikan sebanyak 2-3 kali. 2 kali digunakan bagan warna daun untuk mengetahui unsur NPK saat tanaman berusia 45 hari sebelum tanam, 2 hari sesudah tanam. Dengan catatan aplikasi pemupukan kedua penyangga dilakukan dengan cangkul. Pengendalian hama utama lalat, bibi dan tongkol dapat dilakukan dengan pemberian karbofuran. Gejala serangan hama dapat dilakukan mitigasi pada pucuk tanaman. Pemberian air dilakukan ketika gejala tanaman daun mulai menggulung. Pemberian air pada musim kemarau dilakukan sebanyak 6-8 kali, tergantung tekstur tanahnya. Pencabutan bunga jantan dilakukan saat male betina terbungkus daun bendera karena akan terjadi penyerbukan sendiri. Pencabutan dilakukan pada pagi hari. Panen dilakukan pada saat masa filologis mengering berwarna kecoklatan, biji mengeras, black layer. Tongkol dijemur dan dilakukan seleksi benih. Biji dipipil dengan sortasi ayakan, kemudian dijemur kembali dan siap untuk dikemas dengan kantong plastik ketebalan 0,2 mm. Tidak terembus cahaya dan berwarna putih dengan berat 5 kg dan disimpan pada ruangan ber-AC agar umur benih tahan lama. Materi tentang produksi benih padi atau bibit secara modern. Pada tahapan pertama, yang dilakukan adalah mempersiapkan bahan dan media yang akan digunakan sebagai tempat untuk menyemai benih atau bibit yang akan digunakan. Diperlukan alat berat untuk mengambil bahan-bahan yang diperlukan dalam jumlah besar, karena termasuk skala industri sehingga baik dalam segi produksi dan barang. Barang yang dihasilkan juga akan dalam jumlah yang besar pula. Perlu kehati-hatian dalam melakukan kegiatan ini agar semuanya dapat berjalan dengan lancar dan aman. Sebelum benih diletakkan pada rak-rak yang sudah disiapkan, rak wadah disusun pada mesin yang berjalan secara rapi dan teratur untuk memperoleh sesuai bentuk dan rapi dan baik. Kemudian akan masuk pada tahap selanjutnya, yaitu pengisian media tanam yang dimasukkan pada rak yang telah disusun secara rapi dengan menggunakan mesin dari wadah untuk menghasilkan kesamaan antara ukuran dan berat yang diperlukan sehingga tidak secara sia-sia akan terbuang. Setelah media tanam terisi dengan pas dan sesuai di ukuran wadah, maka masuk pada tahap selanjutnya, yaitu mulai mengisi serap perlahan benih atau bibit yang akan ditanam dengan menyesuaikan ukuran tinggi wadah sehingga tidak tercecer. Pelaksanaan pada hal ini haruslah secara detail karena wadah atau rak yang sudah diisi agar bagus. Sebelum benih diletakkan pada sebuah wadah semacam terpal atau ukuran jumbo, namun menggunakan kain agar memudahkan dalam hal pengangkutan. Setelah itu melewati tahapan penyinaran dengan lampu untuk memastikan bahwa benih akan disiram dengan air maka akan terlihat secara fisik. Kemudian benih dibasahi dengan air pada penggunaan metode siram secara berjalan. Hal ini agar semua bisa merata, karena jika kebanyakan air maka proses perkecambahan bisa terhambat. Lalu setelah itu ditutup lagi bagian atas benih yang telah disemai dengan media tanam yang digunakan agar pada saat proses perkecambahan dan tumbuh kembangan
kembangnya bisa berjalan dengan baik tanpa adanya kontaminasi udara dan masuk pada rak-rak untuk ditumpuk pada wadah yang tersusun, kemudian disimpan pada ruangan yang khusus dengan tidak ada benda atau hal lain agar dalam penyimpanan benih yang telah disemai bisa tumbuh dengan maksimal sampai siap digunakan.